Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya masih membahas tentang ilmu pengasihan, ilmu pemanis tubuh, yang mungkin pada malam hari ini akan saya bagikan amalannya seperti janji saya kepada sahabat-sahabat untuk memberikan salah satu amalan ilmu pengasih ataupun ilmu pemanis tubuh yang berasal dari negeri Jambi. Penasaran dengan ilmu apa yang akan saya sampaikan dan ilmu apa yang akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat? Tonton video saya sampai selesai. Baiklah sahabat-sahabat Raden Kelana Official, banyak yang menanyakan kepada saya, kapan dong Bang bisa mengijazahkan atau membagi satu amalan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat tentang salah satu ilmu pengasih ataupun ilmu pelet yang pernah abang amalkan ataupun pernah abang jalankan yang berasal dari Jambi. Nah, pada malam hari ini saya akan membagikan salah satu amalan yang insya Allah mungkin bisa berguna untuk sahabat-sahabat semua, untuk sahabat-sahabat bisa amalkan. Dan ilmu ini adalah salah satu ilmu keturunan yang berasal dari Jambi, dan ilmu ini sampai saat ini pun masih saya amalkan dan masih saya lakukan. Ilmu ini adalah salah satu ilmu pemanis tubuh yang berkhasiat untuk salah satu pembuka aura. Kemudian salah satu ilmu yang diamalkan untuk membangkitkan atau membuka aura cahaya wajah ini agar berseri ataupun memiliki daya tarik. Kemudian ilmu ini juga digunakan atau berkhasiat untuk meluluhkan amarah ataupun emosi seseorang yang akan meledak ataupun akan mengarah kepada kita. Ini bisa digunakan seperti contoh, jika sahabat ataupun jika seseorang ini mengamalkan ilmu ini, datang di satu perkumpulan atau pertemuan yang mungkin ada keraguan dalam hati ini, ada salah satu ataupun satu kelompok yang memang tidak menyukai diri kita. Nah, kemudian ilmu ini pun bisa kita pakai ataupun ilmu ini bisa kita pergunakan. Nah, seterusnya adalah ilmu yang akan saya bagikan ini, ilmu yang akan saya ijazahkan ini adalah salah satu ilmu pengasihan yang sangat berguna untuk salah satu keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga. Nah, bisa dipakai oleh suami ataupun istri untuk menjaga keharmonisan dalam satu rumah tangga. Kemudian ilmu ini juga tidak terlalu menggunakan media-media yang terlalu sulit ataupun amalan-amalan yang terlalu sulit lah. Medianya pun sangat sederhana dengan menggunakan air ataupun bunga melati. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan juga cara untuk menggunakan amalan ini. Jadi di sini pun media yang digunakan adalah media yang sangat sederhana dan memang bisa kita temui di mana-mana. Salah satunya adalah bunga melati biasa yang bisa kita dapat di toko bunga ataupun tanaman yang sering ditanam oleh orang di halaman rumah. Nah, kemudian air. Nah, di sini saya tekankan bahwa media yang digunakannya adalah air, karena ilmu yang akan saya bagikan ini adalah salah satu ilmu yang berunsur dari unsur kekuatan air. Nah, kalau orang Jambi bilang itu namanya Sri air. Nah, di sini Sri adalah ratu, kemudian air. Jadi ilmu ini adalah ilmu pemanis tubuh yang memang betul-betul memiliki hodam seorang ratu ataupun sering digunakan oleh kaum-kaum anak raja ataupun keturunannya. Jadi memang
ilmu yang saya bagikan ini adalah ilmu yang memang betul-betul saya amalkan, orang tua saya amalkan, kemudian diturunkan kepada saya. Nah, di sini saya sudah meminta izin kepada bapak saya, Raden Jailani, untuk membagikan ilmu ini untuk sahabat-sahabat. Insya Allah semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh sahabat-sahabat untuk kebaikan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ilmu yang akan saya bagikan ini adalah ilmu yang dipergunakan untuk melakukan satu kebaikan untuk pribadi, dan kemudian ilmu ini tidak akan berlaku apabila sahabat-sahabat menggunakannya dengan niat untuk melakukan satu kejahatan, karena ilmu ini menyangkut tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Karena tanggung jawab seseorang itu menurunkan ilmu itu adalah tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan. Karena apabila ilmu itu digunakan untuk satu kejahatan ataupun kemudaratan yang bakal ditimbulkan oleh ilmu itu, saya dunia akhirat saya tidak akan mengikhlaskan ilmu ini untuk diamalkan. Nah, kemudian Sri Air ini adalah salah satu ilmu yang memang dipergunakan untuk pembuka aura lah, ibaratnya di sini bisa untuk pembuka aura. Nah, nanti saya akan lebih jelas lagi untuk menjelaskan tentang ilmu Sri Air ini. Nah, di sini amalan yang akan saya bagikan ini adalah amalan yang saya pernah amalkan, kemudian apa yang saya lakukan, dan statement ataupun step by step akan saya jelaskan kepada sahabat. Nah, saya harap sahabat-sahabat bisa memahami dan melakukan apa yang saya lakukan. Insya Allah ilmu ini akan berguna dan ilmu ini akan bereaksi untuk sahabat-sahabat. Nah, baiklah, dalam pengamalan ilmu ini saya akan sedikit bercerita lah, bahwa ilmu ini saya dapat dari bapak saya, Bapak Raden Jailani. Dengan cara mendapatkan ilmu ini adalah dengan cara menghafal. Nah, di sini saya tekankan bahwa ilmu yang akan saya bagikan ini tidak akan berfungsi ataupun tidak akan memiliki pengaruh yang baik jika sahabat-sahabat mencatat ilmu ini. Nah, sahabat-sahabat cukup mendengarkan kemudian menghafal. Nah, disinilah jodoh antara ilmu ini dengan sahabat-sahabat. Apakah ilmu ini akan bisa diturunkan ataupun ilmu ini akan bisa menjadi di diri sahabat, ataupun ilmu ini bisa menjadi di dalam tubuh ataupun dalam diri sahabat, tergantung dari jodoh ataupun sukatan badan, kata orang Jambi bilang. Nah, jadi memang jodoh-jodohan. Jika sahabat ingin mengamalkan ilmu ini, cukup untuk mendengarkan ataupun menghafal. Tidak boleh dalam pengambilan ilmu ini harus mencatat, karena apa yang saya dapat itu seperti apa yang saya ceritakan kepada sahabat-sahabat. Nah, baiklah, saya akan coba untuk membacakan ilmu ini. Saya akan membacakan dalam 3 kali pengulangan. Nah, di situ sahabat akan bisa mendengarkan kemudian menghafal lah. Apabila ilmu ini mau ataupun ilmu ini mau menjadi di dalam tubuh sahabat-sahabat akan mudah dalam menghafalnya. Nah, tetapi kalau memang tidak ada sukatan badan ataupun jodoh, ya mudah-mudahan ilmu ini tidak bisa dihafal. Nah, baiklah, tolong dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilir ae mudi ae, bungkus budak daun keladi. Aku memakai Sri Air seperti bunga mekar sepagi. Nah, saya ulang untuk pengulangan untuk yang kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilir ae mudi ae, bungkus budak daun keladi. Aku memakai Sri Air seperti bunga mekar sepagi. Nah, saya lakukan untuk pengulangan yang ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ilir ae mudi ae, bungkus budak daun keladi. Aku memakai Sri Air seperti bunga mekar sepagi. Nah, di sini saya akan jelaskan makna ataupun arti dari ucapan ataupun kata-kata dalam amalan tersebut adalah kita mengibaratkan unsur yang ada di dalam elemen yang ada di bumi ini adalah salah satunya adalah air. Nah, di sini air adalah salah satu unsur ataupun elemen yang sangat kuat di dalam dunia ini. Tanpa air, dunia ini akan kurang. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, unsur air yang digunakan dalam amalan ilmu tersebut ini adalah kita menggunakan air itu sebagai pembersih diri. Kita menggunakan air ini sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti contoh, tubuh yang kotor akan bersih dengan siraman air. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini membutuhkan air untuk menghilang haus. Nah, jadi seperti itulah pengibaratan atau perumpamaan dari ilmu yang saya sampaikan tadi. Karena ilmu orang Jambi itu seperti pepeto, kata orang itu, yaitu seperti perkataan. Nah, inti dari ilmu ini adalah
sesuatu kekuatan atau khodam yang mengikutinya. Makanya di sini namanya Sri Air. Kalau orang Jambi ataupun orang Sumatera mengerti tentang Sri Air itu apa. Nah, mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena itulah ilmu ini sebenarnya adalah salah satu ilmu peri ataupun ilmu dewo kata orang Jambi itu. Jadi memang ilmu ini adalah ilmu yang diamalkan dengan jodoh. Apabila kita memang berjodoh dengan ilmu tersebut, maka akan lancar segala hal ataupun dalam pengamalannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk memasakkan ilmu ini ataupun cara untuk menjadikan ilmu ini di dalam tubuh kita. Nah, sahabat-sahabat boleh mengambil 7 bunga melati yang lagi mekar. Nah, 7 bunga melati ini kita masukkan ke dalam wadah ataupun tempat air yang bersih, kemudian masukkan 7 kembang melati itu, kita diamkan dalam 1 malam. Kemudian di besok pagi sekitar jam 6 ataupun jam 7 begitu matahari sedang naik, ataupun kalau bahasa Jambi itu matahari sedang muncar, jadi matahari sedang bersinar, itu sahabat-sahabat cukup membacakan ilmu tersebut dengan mengambil 1 bunga melati itu, kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, ilir air mudi air bungkus budak daun keladi, aku memakai Sri Air seperti bunga mekar sepagi. Nah, kemudian melati yang pertama ini dimakan terus sampai 7 melati. Nah, itu dilakukan selama 3 hari. Berarti sahabat-sahabat bisa melakukannya itu selama 3 pagi. Nah, di sini mengapa menggunakan media melati? Karena melati ini adalah salah satu unsur ataupun salah satu bunga yang memang memiliki karoma ataupun bunga yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kelebihan untuk mensucikan. Nah, jadi orang yang sering menggunakan ataupun sering memakan bunga melati ini, insya Allah tubuhnya akan wangi dan tubuhnya akan seperti bunga melati. Nah, ilmu ini juga bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalam satu hubungan rumah tangga itu harus memiliki ataupun harus mempunyai hasrat antara suami dan istri. Nah, setelah kita mengamalkan ilmu ini, insya Allah akan timbullah rasa hasrat tersebut. Nah, maka terjadilah suatu keharmonisan dalam satu hubungan rumah tangga. Karena biasanya orang yang telah mengamalkan ilmu ini tubuhnya akan wangi seperti bunga melati, karena ilmu yang kita amalkan ini adalah ilmu yang menggunakan istilah ataupun menggunakan ibarat seperti bunga mekar sepagi. Jadi sahabat mengamalkan ilmu ini, insya Allah wajah akan selalu berseri seperti bunga mekar sepagi hari. Nah, berarti bunga yang lagi mekar itu, nah seperti itulah wajah kita ini dilihat oleh orang lain. Nah, dalam pengamalan ilmu ini pernah saya uji ataupun saya buktikan bahwa ilmu ini memang benar-benar memiliki khasiat ataupun memiliki satu kekuatan yang memang terbukti gitu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa saya ini menggunakan satu ilmu atau amalan, kalau tidak pernah terbukti, saya tidak akan berani untuk mengucapkan atau mengatakan bahwa ilmu ini memiliki kekuatan ataupun memiliki khasiat yang baik. Karena ilmu ini pernah saya uji. Saya uji dengan 21 hari saya tidak pernah mandi. Nah, kemudian saya bertanya ataupun orang yang mendekat kepada saya itu seakan-akan tidak mengetahui bahwa saya itu tidak mandi selama 21 hari. Tubuh saya seperti biasa dan wajah saya pun seperti tidak terlihat seperti orang tidak pernah mandi. Nah, itu pernah saya uji. Tapi di sini sahabat-sahabat tidak perlu untuk menguji seperti apa yang saya uji, karena ini pengujian untuk diri saya sendiri, bahwa saya di sini berani menyatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sesungguhnya yang saya ajarkan, yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat. Saya melakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar sahabat-sahabat bisa mempergunakan ilmu ini dengan kebaikan, agar hubungan rumah tangga sahabat-sahabat bisa menjadi harmonis. Nah, kemudian ilmu ini bisa digunakan apabila sahabat ingin bertemu ataupun berhadapan dengan orang-orang besar seperti bos di kantor, ataupun ingin bertemu di satu kelompok pertemuan rapat ataupun suatu pekerjaan besar. Nah, sahabat-sahabat bisa mempergunakan ilmu ini dengan cara gunakan air. Nah, kemudian cari waktu yang tepat ataupun setelah waktu sebelum sahabat-sahabat bertemu orang lain ataupun sahabat-sahabat masuk di dalam satu kelompok itu, sahabat-sahabat carilah tempat untuk bisa basuh muka. Nah, kemudian sahabat-sahabat ingat membaca ilmu ini. Saya contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilir air mudi air bungkus budak daun keladi, aku memakai Sri Air seperti bunga mekar sepagi. Jadi begitu
mengusap muka dengan air itu sejalan dengan membaca ilmu itu. Nah, kemudian niatkan dalam hati apa yang ingin kita niatkan. Ibaratnya kita meniatkan untuk agar lululah hati, jantung, limpo, empedu, otak, benak orang yang memandang diri kita. Boleh kita ucapkan seperti itu, ataupun kita ingin mengucapkan atau meniatkan agar diri kita ini terlihat lebih daripada orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, di sini juga saya menyebutkan salah satu pantangan dari ilmu ini, agar ilmu ini tetap berada di sahabat-sahabat dan tetap menyatu dengan diri sahabat-sahabat, yaitu dengan cara kita harus jangan pernah untuk melakukan hal-hal buruk seperti mencoba untuk mengganggu istri orang ataupun suami orang. Kemudian jangan pergunakan ilmu ini untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan hal berzina lah. Nah, karena ilmu ini akan tidak berfungsi ataupun tidak berguna apabila melakukan pantangan-pantangan yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga semata-mata keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini harus kuat. Karena sesuatu yang tidak kita yakini itu tidak akan terjadi. Karena hal yang tidak kita yakini itu tidak akan pernah terjadi. Nah, apabila kita meyakinkan sesuatu itu akan menjadi di dalam tubuh kita, insya Allah Allah akan mendukung. Insya Allah Allah akan memberikan jalan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi nyata. Kun fayakun kata Allah, maka terjadilah. Nah, di situ keyakinan yang harus kuat dan niat kita untuk melakukan sesuatu itu dengan niat yang baik. Nah, itu adalah salah satu kunci ilmu yang akan bisa menyatu dengan diri kita. Nah, itu adalah salah satu kunci ilmu kebatinan, itu adalah keyakinan dan pasrahkan semua kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Kita tidak boleh meyakinkan bahwa ilmu ini yang menjadikan diri kita hebat atau ilmu ini yang menjadikan diri kita kuat, tetapi dengan izin Allah hal ini bisa terjadi di dalam tubuh kita, hal ini bisa menjadi di dalam tubuh kita, dan hal ini pun bisa kita bawa untuk ke jalan yang benar. Nah, insya Allah ilmu yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabat ini bisa sahabat-sahabat amalkan. Dan saya hanya satu berpesan, ini yang harus saya tekankan, bahwa jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak boleh ataupun hal-hal yang dilarang dengan agama ataupun larangan dari Allah. Jika sahabat-sahabat tidak melakukan hal tersebut, insya Allah ilmu ini akan menjadi, ilmu ini akan menyatu dengan tubuh sahabat-sahabat. Karena saya melakukan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena ilmu ini adalah ilmu warisan dari leluhur dan saya wariskan untuk sahabat-sahabat agar bisa diamalkan. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian yang saya berikan kepada sahabat-sahabat, saya mohon maaf, karena kehilapan yang mungkin datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe channel Raden Kelana Official, like dan komen agar channel saya ini bisa berkembang, dan saya akan terus membagikan pengalaman-pengalaman yang mengedukasi kepada sahabat-sahabat, pengalaman ataupun cerita tentang ilmu-ilmu yang ada di Jambi ini. Dan insya Allah apa yang saya ketahui dan itulah yang akan saya sampaikan untuk sahabat-sahabat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.